Saya penjaga tahanan di Ya. 2013 itu saya penelaah status warga binaan. Kalau rutan itu rumah tahanan. Ya. Rumah tahanan itu tahanan yang masih dalam proses. Kemudian setelah pemilihan, setelah dia dilantik misalnya, pemilihan sudah selesai, dia terpilih suara terbanyak. Hari ini belum ada regulasi yang membolehkan, ya kan? Ya benar, pas. Belum tahu nih. Dia tidak signifikan tinggi, tidak banyak. Kalau untuk DPRD kabupaten, petugas lapas yang menjadi anggota KPPS. Sedangkan kita sebelumnya udah berjalan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa podcast Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Ngobrolin demokrasi. Demokrasi ini mesti harus sering-sering diobrolin. Biar kemudian demokrasi ini bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Maka mesti harus sering publik, masyarakat kita membicarakan persoalan-persoalan demokrasi. Nah, pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rio Andika, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Divisi HP2H. Dan bersama kita juga sudah hadir Bang Agus dari Lapas kelas 2B Selat Panjang. Kelas 2B Selat Panjang. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Agus seputar persoalan-persoalan demokrasi, pemilu, yang sudah dilaksanakan di lapas. Karena kan tanda tanya juga ini, Pak. Tanda tanya juga. Loh, kok bicara pemilu, demokrasi, orang lapas ini gimana? Nah, padahal ini, Bang, ternyata setelah saya coba untuk browsing-browsing, cari-cari data, ternyata memang masih sedikit literatur riset penelitian terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemilu di lapas. Padahal teman-teman lapas kan sudah berjibaku, sudah berkeringat dan segala macam, mempersiapkan mulai dari daftar pemilih, ya kan? Sosialisasi, menghimbau warga binaan, sampai kepada hari H. Itu teman-teman lapas, Bang Agus dengan kawan-kawan, itu sudah berjibaku lah ya. Di seluruh Indonesia itu petugas-petugas lapas berjibaku mempersiapkan itu semua. Kontribusi teman-teman di lembaga pemasyarakatan, ya kan, yang berada di bawah naungan Kumham ya. Kalau sekarang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu berkontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pastinya begitu. Pasti. Dan atas itu semua kami mengucapkan terima kasih. Kemarin kita sering berkoordinasi kan, terkait daftar pemilih, karena daftar pemilih di sana kan ya banyak dinamikanya, beda dengan daftar pemilih yang ada di luar, ya kan, ini warga binaan. Nah, kita akan berbincang-bincang Mas Agus terkait dengan hak-hak demokrasi orang-orang terjeruji. Nah, ini kan pemilihan diksi saja sebetulnya, siap. Untuk kebutuhan judul, ya kan. Nah, karena dipilih hal-hal yang agak sedikit menarik. Izin begitu Bang Agus. Jadi perbincangan kita seputar dengan hak-hak demokrasi warga binaan. Sebelum kita ke sana Bang Agus, kami persilakan dulu Bang Agus memperkenalkan diri. Ya kan, profil Bang Agus sudah berapa lama di lembaga pemasyarakatan ini, suka dukanya bagaimana, ya kan? Kita explore hal-hal yang begitu dulu Bang Agus. Sebelum kita masuk kepada hal yang substansi tentang pemilu dan demokrasi di lapas ini. Makasih banyak ini. Ini nama saya Agus Nirawan. Saya Kasubsi Registrasi dan Bingkemas di Lapas kelas 2B Selat Panjang. Saya mewakili dari Kalapas, turut hadir. Terima kasih nih kepada Bawaslu udah mengundang kita untuk podcast pada hari ini. Itulah
ini terima kasih udah memberikan tempat untuk kami berbincang-bincang di podcast di sore hari ini. Siap, siap. Ya, tentang pelaksanaan pemilu itulah saya dinas di Lapas Kelas 12 Selat Panjang itu udah 17 tahun, Bapak. 17 tahun, Pak. 17 tahun. Saya dinas memang dari pertama pengangkatan CPNS sampai saat ini, saya berada di Lapas Selat Panjang. Dari cabang rutan dia tuh, cabang rutan Bengkalis di Selat Panjang, sampai dia menjadi Lapas Kelas 12 Selat Panjang. Iya, iya, iya. Ya, pada hari ini inilah sekarang udah dari Kementerian Hukum menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Udah ada 3 pemecahan kementerian. Iya, iya. Ya, tetap satu koordinatornya. Koordinator Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dipecah menjadi 3 pada saat ini. Ya, itu untuk profil saya itu aja. Terima kasih, Bapak. Iya, baik. Kalau soal ini, Bang, apa namanya? Pertama lolos CPNS, ya kan? Itu apa namanya, posisinya, jabatannya, begitu kan? Oh, boleh. Nah, itu gimana itu? Ya. Pertama sekali saya di Lapas di cabang rutan pertama itu saya menjadi penjaga tahanan. Penjaga tahanan. Itu umur saya baru berumur 18 tahun. Saya tamat Sangat sekolah. muda sekali ya? Ya. Saya 2006 itu saya tamat sekolah, saya ikut tes. Iya, iya. Ikut tes di Pekanbaru. Akhirnya dari dinamika yang ada, saya ikut tes sampailah tahap akhir. Alhamdulillah saya lulus di tahun 2007, bulan 3. Ya. Yeah. Saya ditempatkan di Lapas Selat Panjang, yang sekarang namanya Lapas Selat Panjang. Kalau yang sebelumnya cabang rutan Selat Panjang. Dari saya penjaga tahanan di 2013, itu saya penelaah status warga binaan, jabatan saya. Saya menelaah warga binaan ini dari tahanan ke narapidana. Naik saya lagi menjadi PK, pembimbing kemasyarakatan, yang berada di Bapas. Dulu kan pembimbing itu ada di Lapas. Itu bukan jabatan JFT dulu, masih melekat. Walaupun saya pegawai Lapas, tapi saya melekat di pembimbing kemasyarakatan. Setelah saya pembimbing kemasyarakatan itu, di 2020, saya diangkatlah menjadi jabatan terakhir saya, Kasubsi Registrasi dan Bingkemas. Registrasi dan Bingkemas. Ya, pembimbingan Bingkemas itu pembimbingan kemasyarakatan. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. 17 tahun. 17 tahun. Hampir dari 18 tahun udah hampir seumur hidup ini. Iya. Iya, umur saya sekarang udah 35 tahun lah. 35. Kalau setahun lagi itu kan sudah sama dengan 18 tahun sebelumnya, ya kan? Benar. Seumur hidup. Nah, ini Bang Agus, apa namanya, di masyarakat kita, nah ini masih terkait dengan lapas, rutan, apalagi istilahnya rubasan, ya kan? Bapas. Mungkin itu bisa dijelaskan kemudian boleh. apa sih perbedaannya, bagaimana perbedaan itu semua? Ya, boleh, Pak. Kalau rutan itu rumah tahanan. Ya. Rumah tahanan itu tahanan yang masih dalam proses, dititipkan di rutan. Kalau perbedaannya itu di lapas itu lembaga pemasyarakatan. Ya. Berarti pembinaan. Kita pembinaan di dalam lapas. Dari rutan itu, kita udah ingkrah dia, udah diputus oleh pengadilan, dia akan dipindahkan ke lapas. Oh, jadi rutan itu bagi warga negara Indonesia yang proses hukumnya sedang berjalan. Benar, Bapak. Di pengadilan. Iya. Mungkin ya dari sidang-sidang lah ya. Dari kejaksaan, dari kepolisian, kejaksaan, dari pengadilan dari pengadilan tinggi sampai dia Mahkamah Agung. Tunggu dia ingkrah. Nanti di lapas itulah perbedaannya. Di lapas dia pembinaan. Ada dia lapas medium, minimum, ada maksimum, ada high risk,
Masih banyak-banyak lagi. Itu Ada kelas tingkatannya ya. Klaster. Kalau kita ini Minimum. ya. Ya. Dua. Medium kita. Oh, medium. Dia kalau minimum itu lapas terbuka. Lapas terbuka tuh ada di Pekanbaru, lapas kelas 3. Yang di mana tuh, Bang? Di Rumbai. Oh, yang di Rumbai. Lapas yang sebelah kiri kita mau ke tol itu ya? Iya. Oh. Iya. Itu lapas minimum. Kalau kita medium, tengah-tengah lah. Ada maksimumnya. Kalau Rubasan itu rumah barang sitaan negara. Rumah barang sitaan negara tuh barang yang disita oleh kejaksaan maupun kepolisian dititip di Rubasan. Oh, iya. Iya. Sekarang ini itu berupa barang ya? Iya, berupa barang. Sekarang ini diambil alih oleh kejaksaan. Barang bukti. Nanti Rubasan itu lagi tidak ada di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Udah diambil alih oleh kejaksaan. Makanya petugasnya pada saat ini yang Rubasan itu udah mengambil, ada yang ambil ke kejaksaan, ada yang ngambil ke kementerian kita juga. Iya. Ada yang sebagian memilih tempat dinasnya yang tempat baru atau yang ini agak sedikit melenceng, Bang. Agak sedikit melenceng, izin. Ada kan lelang barang sitaan di KPK misalnya kan? Itu dia nak masuk Rubasan itu? Itu boleh. Namanya Rubasan itu rumah barang sitaan negara itu untuk titipan, Bang. Oh, nitip aja. Nitip aja. Oh, iya. Nitip aja. Bukan sepenuhnya kita cuma Rubasan itu mendata aja. Oh. Nanti yang pelelangannya tetap dari instansi yang bersangkutan. Jadi ada rutan, ada lapas, ada Rubasan, ada Bapas. Bapas ini itu Balai Pemasyarakatan. Apa nih bedanya dengan lapas? Bapas itu menangani tentang peradilan pidana anak, tentang anak bermasalah hukum ini. Anak bermasalah hukum ini misalnya di bawah umur ini, Bapak. Dia wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan mendampingi untuk peradilan pidana anak. Iya. Dia mendampingi sampai dia ada pengawasan, pembimbingan. Pengawasan itu misalnya dari lapas ini mengajukan pembebasan bersyarat misalnya. Bapas PK-nya, pembimbing kemasyarakatannya itu wajib membuat likmas, penelitian kemasyarakatannya. Penelitian kemasyarakatan itu data diri dia. Apa penyebabnya? Dia masuk ke penjara, masalah ekonomi. Ini yang anak ini ya? Yang anak. Masalah ekonomi, masalah kehidupan keluarganya, atau dia broken home atau gimana. Itu menggalinya sedalam mungkin. Tapi dia ini yang di Bapas ini tetap yang sudah berdasarkan putusan pengadilan? Kalau anak-anak itu masih proses hukum. Oh, masih proses hukum ditaruh dia di Bapas? Enggak, dia tetap di dalam lapas, tapi dia tetap didampingi oleh Bapas. Oh, begitu. Mendampingi dia. Iya. Pembimbing kemasyarakatan itu. Berarti penanganan dia dilakukan oleh Bapas. Tapi secara fisik dia tetap berada di lapas. Oh, begitu. Itu tadi rutan, lapas, Rubasan, sama Bapas. 4 jenisnya, Bang. 4 jenisnya. Biar publik mengetahui juga kan. Iya. Nah, walaupun ada stigma di masyarakat kita, di publik kita, setiap orang yang sudah sampai di tempatnya Bang Agus, ya kan? Iya. Dia anggap kriminal, dia anggap ini dan segala macam, ya kan? Udah keluar nanti di masyarakat pun kadang dia susah untuk bersosialisasi, kepercayaan masyarakat kurang terhadap dia, bahkan celakanya lagi Bang Agus. Kalau sempat terjadi apa-apa, misalnya pencurian, kehilangan di sebuah kampung, dia orang pertama yang akan dicurigai. Benar. Karena dia dianggap orang yang pernah melakukan kriminal dan seakan-akan, padahal dia barang ini sudah berubah loh. Iya. Karena dibina oleh Bang Agus dan kawan-kawan, ya kan? Udah berubah, dia keluar, tapi stigma masyarakat masih melekat. Benar. Kasian sekali kita terhadap masyarakat yang begitu. Nah, barangkali penjelasan kita ini bisa sedikit meluruskan pandangan masyarakat. Teman-teman lapas sudah berusaha untuk membina, gitu kan. Sekian tahun dianggap, ya kan, proses pembinaan dianggap selesai dan dia sudah bisa kembali ke masyarakat. Kan begitu ya, Bang Gus ya.
Nah, pembinaan-pembinaan yang Bang Agus lakukan dengan kawan-kawan di lapas ini, bagaimana bentuknya, Pak? Pembinaan kita dalam lapas ini seperti gini, Pak. Warga binaan itu, pembinaan di dalam lapas itu, dia nanti sebelum dia terjun ke masyarakat, Iya, kita pembinaannya kerohanian. Itu yang pertama. Pertama sekali kita pembinaannya itu akhlak dia dulu. akhlak. Iya, Akhlak iya, dia. iya, Dia iya. dia akan dekat dia sama, misalnya dia agama Muslim, dekat dia sama Allah. Iya, Yang iya, Nasrani, iya. dekat ini. Awalnya kita harus membimbing dia dari awal itu dulu. Pendekatan rohani itu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti pembinaan pembinaan misalnya kemandirian, misalnya apa yang ada di dirinya. Kita akan menggali nanti di sana namanya asesmen. Oh, tetap dilakukan asesmen terhadap warga binaan. warga binaan ini. Iya, Dicek. dicek dia. Misalnya hobinya apa, seperti apa. Asesmen itu nanti ada beberapa orang anggota kita yang ada sertifikat asesmen. Nanti asesmen itu nanti dia mendata diri dari dia sebelum masuk sampai di dalam lapas, dia dibuat asesmen. Nah, dia biar tahu nih apa nih hobinya nih, apa bidang pekerjaan, apa kemauan dia nih. Nanti baru kita ini misalnya dia di perkebunan atau dia di perikanan atau dia di pertukangan, itu banyak hal. Banyak hal. Kita pembinaan di dalam lapas itu udah cukup semaksimal mungkin. Karena di sana ada mengelas, ada miniatur, ada perbengkelan, lengkap. Aktivitas mereka aktivitas sesuai dengan hobi-hobi mereka. Yang hobi kesenian nyanyi lah, ya. Itulah kalau hobinya menyanyi ya silakan. Olahraga kita ada futsal, ada voli, ada takraw. Itu setiap hari, Bang? Setiap hari. Binaan. Setiap hari. Karena kita wajib dia kesehatannya itu sangat penting. Karena nanti kalau dia nggak sehat, kalau nggak sehat dia, Bang, nanti warga binaan itu kan sakit. Sakit itu nanti petugas menular nanti. Misalnya dia ini demamnya ini di sini misalnya sakit, akan menular. Tempatnya harus bersih ya juga. Tentunya tempatnya harus bersih. Olahraga itu sangat penting. Jadi makanya memang Bang Agus ini dan kawan-kawan ini orang yang perhatian terhadap teman-teman yang sudah diputus berdasarkan pengadilan Iya, benar. Tempatnya harus bersih, makannya harus terjaga lah ya. Setiap waktu ada. Iya, benar Bapak. Bahkan sakit mereka, gatal-gatal aja mereka nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Harus Bang Agus pastikan mereka nggak boleh kena kudis, penyakit menular lah. Kalau gatal-gatal ini kan cepat menular. Benar. Makanya kita nanti ada ruang pengasingan. Kalau misalnya dia gatal nih, diasingkan dulu. Udah sembuh, kita kembalikan lagi ke kamarnya. Iya. Kita wajib memastikan tempat yang dia tidur bersih. Benar yang kata Abang tadi. Tempatnya bersih, makanannya yang layak, pakaian yang layak. Wajib kita berikan semaksimal mungkin kepada warga binaan. Iya. Nah, kita coba ini, Bang, explore terkait dengan lapas kelas 2B. Kelas 2B panjang ini. Boleh. Mulai dari jumlah tahanan, kan, kemudian kira-kira klasifikasi saudara-saudara kita yang di binaan itu yang masuk ke sana itu. Saya sebetulnya begini, tidak serta-merta kemudian kita bisa menjustifikasi. Walaupun perbuatan dia salah, bahwa dia itu adalah orang yang jahat. Ada beberapa kasus mungkin ya. Mereka ya katakanlah misalnya terjerumus, misalnya kan karena pergaulan, karena pertemanan, atau karena ketidakmampuan dia berpikir rasional dalam saat tertentu, dipengaruhi oleh emosi, amarah segala macam sehingga melakukan tindak perbuatan pidana misalnya kan, sehingga akhirnya mereka sampai di sana, gitu kan. Nah, mungkin Bang Agus bisa berikan gambaran kepada kita bersama, kepada penonton kita, pada pemirsa kita terkait dengan kondisi lapas kelas 2B panjang ini. Berapa jumlah warga binaan kita, klasifikasi tindak pidananya apa saja yang dominan. Boleh. Dari sampai saat hari ini, warga binaan kita berjumlah 421 orang. 421 orang. Dari klasifikasi itu, yang mayoritasnya narapidana itu kasus narkoba. Narkoba, Bang? Iya.
Terbanyak Itu narkoba. sekitar 80% itu narkoba. Di lapas 80%. kelas, iya. Hmm. Lapas kelas 12 Selat Panjang itu klarifikasi yang keduanya itu perlindungan anak. Perlindungan anak. Anak itu. Banyak Iya. permasalahan anak di Meranti. Yang ketiga yaitu pencurian. Pencurian. Ya, yang lainnya pidana umum lainnya lah. Iya. Nah, kalau paling yang mayoritas itu memang narkoba. Memang orang itu narkoba itu memang bukan di lapas Selat Panjang aja. Ya, Nah, betul, di sini betul, aja. betul Bang, betul. Nah, kita ini udah darurat narkoba ini. Ya, makanya Darurat. jadi atensi betul ini persoalan narkoba ini kan. Makanya dari kementerian kita, dari itu udah disampaikan. Apabila petugas melakukan perbuatan yang melanggar hukum, misalnya penyalah narkoba atau jadi kurir atau itu ditindak tegas. Iya. Langsung pecat, tak ada cerita. Kalau anggota ya? Iya, kalau anggota. Di lapas Langsung itu ya? dipindahkan ke NK Nusa Kambangan untuk petugasnya. Iya. Ini Itu penanganan khusus dia berarti ini ya. khusus. Memang fatal itu Fatal. pekerjaannya kan. Dia harusnya membina Membina orang, dia merusak. Iya. Ah, Dia pula dibina pula lagi kan. Memang layak dibina itu. Atau Iya. ya begitulah, Bang ya. 80% dari 421 itu adalah narkoba. Yang lainnya kasus perlindungan anak, kejahatan umum lainnya, ya kan? Itu. Ada juga. Kalau soal anak, Bang, berapa jumlah kita, Bang, di sini? Anak kita tidak ada sampai saat ini. Tidak ada. Anak kita setiap putusan anak kita langsung memindahkan anak itu ke LPKA, Lapas Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru adanya. Di Riau adanya di Pekanbaru. Di Pekanbaru cuma satu aja sampai saat ini. Nah, nanti itu tetap eksekutornya kejaksaan. Nanti udah ingkrah ini sidangnya tetap di Selat Panjang. Nanti udah putus sidang, udah ingkrah, udah dieksekusi oleh kejaksaan. Nanti pihak kejaksaan mengantar anak itu ke LPKA. Oh, tidak ada urusannya dengan lapas di sini ya? Nggak ada. Oh, karena langsung putusan dari pengadilan itu ke LPKA langsung. Oh, iya. Karena dia betul. khusus anak-anaknya misalnya diputus di menjalani pidana di Lapas Khusus Pembinaan Anak Pekanbaru. Iya. Adanya di Pekanbaru cuma. Adanya cuma di Pekanbaru. Untuk anak. Nah, itu gambaran tentang pekerjaan Abang, tentang lingkungan pekerjaan Abang, lembaga pemasarakatan kan begitu ya kan. Benar. Nah, kita mencoba menghubungkan, Bang, terkait dengan persoalan demokrasi, persoalan pemilu. 17 tahun Abang di lapas itu dari 2007. Berarti dari pemilu 2009 sampai sekarang 2009, 14, 19, 2024 sudah 4 kali. Iya, benar. Kegiatan pemilu pemilu di lapas yang Abang ikuti. Baik dalam posisi Abang sekarang sebagai apa tadi namanya? Kasubsi registrasi tadi. Kemas. Posisi sebelum-sebelumnya. Ya. Tapi terlibat terus, Bang ya? Hampir di setiap pemilu Abang terlibat secara pribadi. Saya terlibat di bidang pendataan. Data untuk warga binaan. Itu dari awal atau dari? Saya terlibatnya di 2010 ke atas itu. 10 ke atas. Baru saya terlibat di bidang ini karena saya di registrasi, stafnya di registrasi, saya menangani pendataan setiap warga binaan. 2010 berarti pilkada itu ya? Pilkada ya? Pilkada ya pertama kita ya. Low battery. Please charge. Tentu 4 kali pemilu dan sudah 4 kali juga pilkada ya kan? Apalagi 2009 itu berpisah antara Pilpres dengan Pileg ya kan? 2014 juga berpisah. Benar. Itu sudah berapa kali? Artinya kalau terkait dengan pelaksanaan pemilu di lapas, ini sudah suhunya ini kan. Kalau di lapas kelas 12 Selat Panjang ini kan. Masih banyak susu lagi, Bang. Masih banyak susu lain. Saya ingat ini sering berkoordinasi dengan Agus. Kalau terkait data pemilih, terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan, saya ingat sekali. Mulai dari pemilu lah kemarin saya sering main ke tempat Abang ya, ke lapas itu. Nah, ini kan menarik ini, Bang. Kadang-kadang masyarakat berpikir-pikir juga, bertanya-tanya juga, ya kan? Yang di luar saja, masyarakat yang notabene tidak melanggar, belum ada melakukan tindak pidana, begitu kan?
dianggap warga negara yang baik, begitu Iya, kan? benar. Tidak semuanya datang ke TPS loh, gitu kan? Ini warga yang dalam kacamata hukum ada persoalan, gitu kan? Ada persoalan lagi dibina, loh kok kemudian dilaksanakan itu pemilu di sana? Bagaimana itu pelaksanaan pemilu di sana? Ya kan? Kan itu Iya. pertanyaan-pertanyaan Iya, pertanyaan orang di publik, luar ya publik, kan? ya, benar, benar. Atau pertanyaan orang-orang peneliti lah, Iya, ya kan? iya, benar, benar. Oh, bagaimana di sana itu? Oh, jangan-jangan nanti di sana Bang Agus dan kawan-kawan ini dimanipulasi ini. Orang nggak milih, jangan-jangan Agus dan kawan-kawan kan begitu ya kan? Benar, benar, Ya, benar. bisa saja ada Bisa pikiran, aja. pikiran liar-liar Iya, seperti iya, itu, Bang, benar, ya kan? benar. Nah, inilah tujuannya kenapa kemudian kita undang Abang untuk Boleh. menjelaskan ini semua. Bagaimana sih pelaksanaan pemilu di apa itu kan di lapas itu? Low Mungkin battery. barangkali kita mulai, Please Bang, charge. dari persoalan data pemilih lah ya. Iya. Karena tahapan awal yang kita lakukan ke lapas itu terkait dengan data pemilih. Oh iya. Bagi kami penyelenggara pemilu, data pemilih ini hal yang sangat ujian sekali. Iya. Nah, 4 kali pemilu dan pilkada yang Abang lalui di lapas ini, bagaimana Bang dinamika, suka duka, masalah mungkin, persoalan-persoalan yang Abang hadapi dengan kawan-kawan terkait dengan data pemilih masyarakat kita di lapas ini, Bang, warga binaan? Pasti banyak masalah, Bang. Mm-mm. Itu pasti, udah pasti itu banyak masalah. Iya. Karena setiap warga binaan notabene berbeda-beda. Iya. Iya. Ada yang dari kota, yang dari desa, ada bermacam ragam lah, suku, ras, dan apa sebagainya. Iya. Banyak itu. Itu permasalahan yang mungkin sering terjadi itu di permasalahan di KTP. KTP. Identitas. Identitas. Mhm. Karena warga binaan itu notabene misal Low dia battery. eh, Please charge. masuk ke dalam lapas itu, dia memang mempunyai KTP, tapi KTP itu hilang. Itu kebanyakan yang permasalahan. Dia mempunyai KTP yang asli itu kebanyakan hilang. Oh. Dalam persoalannya ini kadang dia dalam proses hukum, itu kan KTP-nya pertamanya didata, diambil oleh pihak terkait. Misalnya KTP itu diambil, nanti dikembalikan sama keluarganya. Dikembalikan sama. Kadang keluarganya itu ini menyimpannya, taruhnya entah di mana. Itu permasalahan. Iya. Ada juga yang memang dia belum mempunyai KTP, belum mempunyai, misalnya warga binaan itu ya belum merekam lah, atau memang sama sekali memang tidak ada data identitas. Nah, makanya orang tuanya ada, sedangkan anaknya tidak ada. Makanya kita bekerja sama, itulah permasalahan itu, kita sering bekerja sama di Dukcapil. Di Dukcapil itulah membantu kita. Saat kita ada permasalahan di lapas, di Dukcapil itulah yang memang kita bekerja sama memang mencari data. Misalnya KTP-nya tidak ada, berarti nanti di Dukcapil membawa kelengkapannya, misalnya alat untuk sidik jarinya. Oh, cetak ulang lah, rekam ulang. Misalnya dia rekam ulang itu, Bang, kan bisa ngecek KTP-nya udah direkam. Iya. Makanya itu yang hilang itu kita cetak kembali. Nanti buat surat kehilangan. Makanya kita cetak kembali. Makanya warga binaan itu dari itu memang dari awal dia masuk itu KTP-nya memang kita data. Memang kalau ada sebagian warga binaan memang tidak mempunyai data, makanya kita koordinasi sama Dukcapil itu lebih insentif, lebih cepat gitu kan. Artinya memang berkala ya, berarti Dukcapil. Berkala. Untuk melakukan pengecekan. Iya, kita menyurati di Dukcapil ini ada beberapa warga binaan memang datanya tidak valid. Karena kita, Bang, di lapas itu ada namanya SDP. Apa tuh, Bang? Sistem Database Pemasyarakatan. Oh, itu. Nah, data itu, Bang, setiap tahanan yang masuk ke dalam lapas itu harus mempunyai NIK, nomor induk kependudukan. Itu wajib. Makanya dari kepolisian itu, dari kejaksaan, dari pengadilan, dia mengantarkan tahanan dititip ke lapas, dia harus mempunyai KTP. Walaupun itu fotokopi, walaupun itu, yang penting ada. Karena data KTP-nya wajib kami scan. Oke, sebentar Bang. Jadi dari kejaksaan, dari kepolisian bisa menitip tahanan di lapas? Bisa. Walaupun putusannya belum ingkrah. Belum ingkrah ya. Karena yang boleh sampai saat ini cuma kejaksaan. Karena kepolisian punya ruang tahanan sendiri ya. Kalau kejaksaan kan tidak. Kejaksaan, pengadilan
titip. Makanya namanya penitipan tahanan. Proses sidang tetap dalam lapas untuk Itu mereka bergabung, digabung dengan apa warga binaan yang lain. ya, kalau kamarnya itu, kalau tempatnya, misalnya dia tahanan ini ada proses hukumnya, tempatnya ada, Iya, ada. Yang udah ingkrah ada tempatnya, udah disusun rapi. iya. Nah, Kalau yang belum putus pengadilannya namanya tahanan. tahanan, Kalau yang sudah putus warga binaan. warga binaan Oke. atau disebut narapidana gitu. Warga binaan pemasyarakatan itu menyeluruh, mau tahanan, mau Secara napi, keseluruhan. secara keseluruhan. Narapidana. Nah, kalau tahanan dia masih proses hukum. Kalau narapidana dia udah ingkrah. Oke, Udah ingkrah. baik. Itu perbedaan antara Iya. tahanan sama narapidana ini. Iya. Nah, kembali ke soalan apa tadi, Bang? Data, NIK Database. dan segala macam Iya. tadi, ya kan? Ini misalnya Low ada battery. warga daerah yang Please jauh di charge. sana misalkan. Katakanlah misal ini ya, mohon maaf ini. Kita sebut daerah misalnya dari Lampung sana. Iya. Dia melakukan tindak pidana di sini. Mm. Ditangkap dan diproses di sini, kemudian masuk lapas di sini berarti, Iya. Bang. Iya. Dokumen nol. Tidak ada dokumen sudah satu pun tidak ada, Iya. gitu kan? Ya. Nah, ini gimana cara teman-teman ini, Bang, kita- menyikapi ini? Kita menyikapi masalah gitu gini, Bang. Pertamanya kita harus berkoordinasi sama keluarga yang bersangkutan. Misalnya dia memang jauh nih, memang datanya nol, tapi kan keluarganya bisa kita hubungi. Kalau tidak bisa, tidak ada satupun keluarganya bisa dihubungi. Ini kita harus mendata dia nanti. Itulah, Bang, kita kan ada sistem di SDP kita ada sidik jari, Bang. Oh iya. Ada sidik jari. Setiap warga binaan yang masuk dalam lapas wajib kita sidik jari semua jarinya. Iya. Nanti kita kan udah bekerja sama Disdukcapil Pusat. Low battery. Jadi SDP ini charge. sistem Tim yang dat- dimiliki Ya, oleh teman-teman di pemasyarakatan. pemasyarakatan. Itu di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Terintegrasi Power on. dengan data di Dukcapil. Terintegrasi sama data di Dukcapil. Makanya kita ngambil data NIK itu, kita tinggal progres aja. Dia langsung masuk ke sistem kita. Misalnya nama Sianu ini kan udah ada. Tinggal dia nanti, siapa yang belum ada NIK itu, kita progres, udah masuk NIK-nya. Kita tinggal mencari aja. Kalau dipastikan, kalau misalnya si A yang masuk di data SDP Abang, kemudian dipastikan juga datanya adalah si A di Dukcapil. Ya. Itu bisa dipastikan. Bisa ya, Tidak akan meleset barang itu. tidak ada yang tidak akan meleset. 100% dijamin. 100% dijamin. Karena terintegrasi. Terintegrasi itu. Oh. Karena dia kan sistem database kita itulah aplikasi yang kita pakai saat ini, Bang. Iya. Aplikasi itu sangat memudahkan seluruh petugas di Indonesia. Petugas lapas sangat memudahkan kita karena semua data warga binaan itu ada di situ. KK-nya aja kita scan, Bang. KK, KTP, itu kita scan. Makanya setiap kepolisian ini udah paham tentang itu, Bang. Dia setiap ngantar tahanan, kejaksaan, dia udah melengkapi data itu. Makanya kita udah gampang gitu. Oh gitu. Ya. Kepolisian sebelumnya juga sudah Kalau tidak ada sistem apa? Ada sistem lagi backup semuanya. Oh, sudah berlapis. Berlapis dia. Kalau misal memang tak dapat dia mencari, kita tinggal karena server dari Dukcapil Pusat udah terkonek ke kita. Iya. Ya, itu yang mengamankan kita. Nanti kalau nick-nya kurang satu, nanti dia otomatis berubah dia, Bang. Iya. Jadi pas dia. Itulah yang kemarin kita waktu pemilu kada yang sebelumnya atau pemilihan presiden itu. Iya. Nah, itu datang. Jadi untuk kalau korelasinya dengan kita penyelenggara pemilu, data pemilih tadi, Ya. untuk memastikan hak pilih warga negara yang ada di lapas itu sangat bukan dibilang mudah lah ya, tapi dengan adanya sistem tadi sangat terbantu sekali. Sangat terbantu sekali, Bang. Walaupun dia misalnya orang misalnya daerah mana ya, bisa terdeteksi oleh kita. Udah terdeteksi. Ketika dia sudah terdeteksi, hak-haknya ketika menjadi warga negara yang memilih, Ya. ya kan? Ya. Pun bisa tersalurkan itu, Bang. Ya. Menjelaskan. Misalnya dia hanya dapat dua surat suara atau tiga suara. Itu bisa langsung terpetakan dengan baik. Iya, dengan peta dengan baik. Nah, kalau terkait dengan data, Bang, Abang ada bawa nggak kira-kira data terkait dengan kan ada 429 Iya. 429 sekarang Sampai kan ketika Oktober kemarin kan
Iya. Ketika pilkada kita Kemarin. misalnya kan, itu 429 juga atau? Kemarin enggak. Kemarin data itu sekitar 300 berapa? 300 sekian. Datanya mungkin lupa ingat saya, 300 berapa gitulah. Cuma datanya, karena kita kan data itu kan setiap perharinya ada perubahan, Bang. Iya. Itu pastinya, data itu setiap hari pasti ada perubahan. Ya, Karena kan, iya ada yang masuk, ada yang nitip, ada yang keluar dari lapas. Makanya kita berkoordinasi sama KPU untuk inilah pendataan. Misalnya yang mau keluar itu kita data. Setiap hari datanya tetap terupdate kita, Bang. Iya. Makanya pendataan warga binaan itu harus terupdate tiap hari. Makanya ada yang masuk, ada yang keluar. Kita udah berkoordinasi sama KPU untuk pendataan sampai hasil akhir. Misalnya tanggal berapa, misal berakhir data yang akuratnya ini. Itu kita kerjasama bersama KPU itu untuk mendata gimana data itu sehingga data itu benar-benar valid gitu. Iya. Teman-teman KPU pun sebetulnya sepengetahuan saya ya, mereka juga sudah punya data pembanding. Iya, data pembanding. Memfaktualkan ke lapangan, ke lapas, mereka sudah punya itu juga. Tapi ya belum 100% sama lah, memfaktualkan ke lapangan ke teman-teman lapas itu. Nah, kemudian ini Bang, kan kita sudah dapat ini DPT, masyarakat sudah ada, pemilihnya sudah ada. Iya. Yang akan memilih, berarti terjamin hak pilih dia sudah ada, karena masuk dia dalam DPT. Gitu. Nah, ini kan tidak semua juga warga binaan kita ini yang kemudian mengetahui terkait dengan pemilu ini, ya kan? Mungkin ada 1-2 yang mengetahui. Kita anggaplah tidak semua mengetahui. Ada tidak langkah-langkah dari teman-teman lapas, Bang, di momentum pemilu atau pilkada itu melakukan sosialisasi? Bagaimana cara memilih mungkin, pemilihan ini pemilihan apa saja mungkin begitu kan? Atau ada instruksi khusus dari Kementerian Abang, dari dirinya Abang misalnya terkait dengan itu? Ada regulasi khusus lah mungkin yang mengatur terkait dengan sosialisasi yang akan diberikan kepada warga binaan. Bagaimana cara mereka menyalurkan hak pilihnya? Ada nggak? Ada. Sosialisasi itu untuk warga binaan itu ada. Untuk pelaksanaan sosialisasi itu, pelaksanaan pengumuman di lapas, tentunya sangat diperlukan sekali, mengingat banyaknya warga binaan yang baru pertama kali memberikan hak pilih atau sebagai pemilih pemula. Itu tentunya kita sebagai petugas wajib kita mensosialisasikan. Pasti kita mengundang stakeholder seperti KPU. Itu tetap kita. Itu teman-teman lapas mengundang? Enggak. Itu biasanya kita sering berkoordinasi sama KPU. Nanti dari KPU itu ada kunjungan ke lapas untuk mensosialisasikan. Selain dari KPU, kita juga sebelum KPU hadir, kita wajib mensosialisasikan. Tentang misalnya bagaimana misalnya pemilihannya, bagaimana, karena kan banyak yang pemula nih. Yang pemula otomatis ada yang baru masuk, dia masuk anak-anak umur 17 baru ke 18, KTP-nya baru ini. Itu kan otomatis pemula, Pak. Belum memiliki pengalaman. Itu sosialisasi itu sering kita sampaikan terhadap warga binaan, karena dia kan selain sosialisasi, kita memberikan juga ruang untuk warga binaan itu, misalnya kita mempunyai televisi untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemilu, pelaksanaan awal kita memilih, macam mana kita bagaimana mencoblos yang benar, yang betul. Jangan sampai warga binaan itu jadi hak pilihnya itu jadi hangus, surat suara tidak sah. Itu kita sampaikan. Karena nanti dari awal kita menyampaikan bahwa pemilihan itu untuk hak
warga binaan semua. Berarti dari teman-teman lapas ada melakukan sosialisasi Ada. bagaimana cara memilih. Pilih. Iya. Dan koordinasi dengan KPU, KPU pun kemudian Datang menjelaskan kan kepada warga warga binaan. oh memilihnya begini, Iya. kalau begini suara Anda tidak sah, Nah, iya. kalau begini sah. Nah, Yang akan kita pilih itu presiden, ini semua disampaikan. Nah, berarti secara informasi, warga binaan kita sudah menerima informasi. Sudah menerima informasi dengan baik lah. Iya. Itu, Bang, ya. Sehingga kemudian dia bisa menyalurkan Hak pilihnya. Nah, itu terkait dengan sosialisasi, Bang. Ya, boleh. Ini kan warga binaan ini, kalau terkait dengan siapa, jadi tadi kan bagaimana cara memilih. Iya. Ini siapa yang akan dipilih, iya kan? Iya. Misalnya katakanlah pemilihan legislatif, ada sekian partai politik peserta pemilu, Benar. ada sekian pula calegnya, Benar. iya kan? Iya. Itu apakah ini juga disosialisasikan kepada Tidak. warga binaan? Itu tidak kita sosialisasikan. Tidak ada, Pak? Tidak ada. Kita mensosialisasikan itu hanya sekitar cara. Kalau itu tidak pernah kita laksanakan itu. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena itu nanti lapas itu kan tempat pembinaan. Kalau kita sosialisasi, kalau hanya mensosialisasi ini orangnya loh, itu tergantung dia memilih. Karena kita tidak boleh membuat misalnya mengarahkan. Itu tidak boleh. Tapi kan dia tidak tahu, Bang. Dia di dalam lapas, terkurung, informasi terbatas, ya kan? Kalau di televisi itu paling ya pemilu nasional. Iya. Tapi kalau terkait dengan kalau televisi kan yang munculnya pilpres, partai-partai peserta pemilu nasional, gitu kan? Iya. Tapi caleg-caleg mungkin pun tidak ada muncul kalau televisi. Benar. Sementara mereka itu harus memilih nih wakil dia. Katakan untuk DPD tingkat 2. Iya. Katakan untuk DPD tingkat 1 di provinsi. Iya. Nggak tahu dia nih. Apa ini nih program-program dari calegnya ini? Iya, pastilah ketertarikannya. Dari mana mereka bisa mengetahui itu, Bang? Kalau mengetahui itu dia kan ini kan warga binaan kan sering berinteraksi nih sama orang luar nih. Ya, misalnya keluarganya yang membesuk, ini programnya seperti apa, seperti itu. Misalnya keluarganya, oh ini, misalnya programnya seperti ini, program yang ini seperti ini. Tapi kalau waktu pilkada, kita memberi kesempatan terhadap warga binaan melihat debat pada saat itu. Kalau pilkada, yang debat untuk kabupaten itu, yang bupati dan wakil bupati, itu semua warga binaan kita suruh lihat. Kalau di pilpres kemarin, Bang? Di pilpres, iya juga. Sama. Kalau itu kan ada debatnya. Itu khusus program dari lapas kelas 2 Amranti saja? Atau memang instruksi dari ini, nasional? Kalau itu kemarin, memang instruksi dari nasional untuk melihat untuk khalayak ramai. Ya, debat antara presiden, misalnya gubernur, misalnya bupati, itu kita memperlihatkan. Itu kita nonton sama-sama. Nonton bareng mereka. Itu ada program. Itu bagian juga dari pendidikan politik itu, Bang. Iya. Bagian juga dari tapi di televisi. Iya, di televisi. Bukan aktivitas kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Enggak. Itu luar biasa sekali itu, Bang, kalau terkait itu kan. Nah, yang jadi persoalan, yang menjadi tanda tanya nih di kepala saya ini. Untuk yang pileg, ini gimana ini, Bang? Ya kan? Ya kan takutnya nanti, jangan-jangan, jangan ini Agus ini. Iya, benar. Stereotip yang stigma yang gitu kan gampang dilekatkan saja kan. Padahal Bang Agus dan kawan-kawan sudah berdarah-darah nih. Iya. Ingat kan? Iya. Mulai data pemilih, dirapikan. Nah, ini kan menjadi persoalan. Tapi memang dalam sosialisasi itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu memang tidak ada itu terkait dengan peserta pemilu. Tidak boleh kita menyosialisasikan. Misalnya paling kita bisa gini, sebelum pelaksanaan pemilu calon itu udah kita tempel. Besoknya mau pemilihan nih. Iya. Kan baru bisa itu. Pada hari itulah warga binaan bisa melihat. Di hari H itu. Oh, ya kan tempel tuh. Sebelum dia melaksanakan pemilihan,
pemilih di TPS, itu dia melihat dulu siapa yang harus dipilih, yang DPRD-nya, yang DPRD provinsi, yang misal DPD, DPR RI, presiden, itu dia melihat. Ada fotonya, ada namanya. Sesuai selera dia lah ya. Dan dia kenali. Iya, benar. Nah, kalau terkait ini Pak, apa namanya, TPS kita kemarin pemilu 2 di sana. 2 ya. 901 sama 902. Kalau di pemilu itu kita 2 TPS. Kalau yang di 200 sekian, yang satu 40 sekian. Benar. Iya. Kalau yang data saya sekarang ini terkait dengan pilkada kemarin. Iya. Pemilihan gubernur dan bupati. Iya. Bupati yang kita miliki sekarang ini. Iya. Ada 309 pemilih kita di kemarin, di pilkada dan di pilgub kemarin. 309. Nah, partisipasi pemilih kita itu di 99%. Ini partisipasi yang luar biasa sekali kan. Artinya ya warga binaan, ya kan, mungkin karena sosialisasi teman-teman lapas, ya kan. Kemudian waktu itu ya apa namanya, mereka bisa disuruh untuk datang memilih, ya gitu. Ada nggak Bang pengalaman yang mungkin Abang pemilu 4 pilkada ini yang memang warga binaan tidak mau memilih? Saya nggak memilih lah, saya. Sampai saat ini warga binaan kita antusias, Pak. Antusias untuk memilih. Karena itu untuk masa depan. Karena kita sebelum pilkada ini kan sosialisasi terkait macam mana terkait ya kemajuan daerah kita, kemajuan ini, sosialisasi tentang bagaimana kemajuan, sosialisasi tentang warga binaan, dengar pendapat gitu. Daerah kita seperti apa saat ini gitu. Dia kalau di dalam lapas itu, Bang, dia udah ada orangnya. Dia datanya udah ada. Kita tinggal menyampaikan, ya tergantung mereka yang memilihnya. Tak bagus paksa dong kan? Tidak, tentunya tidak kita paksakan. Enggak, karena memang warga binaan kita antusias juga untuk memilih. Karena dari situlah saya mendata ya warga binaan ini, dia pasti ini Pak, saya ada nih surat dari kampung saya nih untuk memilih di kampung. Ini belum pindah ke sini. Ya nanti saya ambil, nanti saya pindah, coklik pindah dari dia tempat asal, dia pindah ke lapas. Antusias. Itu salah satu saya melihat warga binaan saya antusias. Dia pasti keluarganya mau bilang, ini ada kertas nih Pak, surat suara yang adik saya punya di kampung. Kan belum pindah, makanya dari itulah dibawanya ke lapas. Itulah dari situ datanya yang belum pindah kita pindahkan juga. Padahal udah kita pindah, dia dapat kertas, kita ambil lagi, nanti data pindah memilih dari kampung halamannya sampai ke lapas. Itu antusias. Dari keluarganya pun antusias. Pak, ini gimana keluarga kita nih tak memilih? Tenang, gampang saya bilang. Yang penting data kalian ada, saya pasti pelaksanaan pemilu ini tetap berjalan dengan baik, saya bilang. Hak-hak politik itu untuk wajib. Memilih pasti kita gitu. Iyalah. Pak Agus dan kawan-kawan tidak akan pernah menghilangkan hak politik. Iya, karena memang hak warga binaan kan hak asasi untuk hidup, ada hak-haknya untuk memilih, itu tetap walaupun dia di dalam jeruji, dia tetap ada hak pilih di situ. Betul. Negara melindungi. Karena negara, benar. Undang-Undang Dasar kita 27 dan 28 itu benar. Ya kan? Tapi hak untuk dipilih tidak ada. Dalam aturan kepemiluan kita. Iya. Dalam aturan kepemiluan, Bang, kalau PKP pencalonan ketika dia sudah berdasarkan keputusan pengadilan inkrah, dia udah masuk caleg nih, ya kan? Dia otomatis tidak bisa lagi dia. Kalau dia gitu ya. Berdasarkan putusan pengadilan. Udah inkrah. Jadi dia diumumkan. Berarti dia udah mendaftar nih di pencalonan nih. Rupanya dia tersandung perkara lah misalnya. Udah putusan pengadilan nih. Berarti dia tidak bisa ikut di Pilpres. Tidak bisa. Pileg. Mau pemilu apapun dia, Bang. Tidak bisa gitu dia. Ya. Mau di Pileg, mau di Pilpres, mau di Pilkada. Karena syarat pencalonan itu, syarat pencalonan salah satunya itu tadi. Gitu. Kan ada keterangan bebas dari pengadilan. Dan benar. Warga negara dan segala macam. Beda kasus dengan persoalan misalnya dia sudah di masa pemilihan
proses hukumnya sedang berjalan. Mm-mm. Kemudian setelah pemilihan, setelah dia dilantik misalnya, Ya. pemilihan sudah selesai, dia terpilih suara terbanyak. Ya. Kemudian baik dia belum dilantik ataupun setelah dilantik misalnya kan, Ya. putus pengadilan ini menyatakan bahwa dia bersalah. Kan Iya. dia wajib menjalani masa Benar. hukuman, kan? Yang berikutnya. Masa hukuman. Baru kemudian berganti dia. Oh, Tetap gitu. dia, bahkan tetap dilantik dia loh Bang. Oh, tetap dia Tetap dilantik. Ada Tapi kan kemarin yang dilantiknya itu di lapas kalau saya tidak salah ingat ya kan? iya. Dilantik. Di Siak atau di mana? Di mana ya waktu itu? Dilantik tetap, tapi kemudian di PAW-kan, atau dilantik kemudian digantikan, kalau misal kepala daerah digantikan oleh Ya, benar. itu kalau di pencalonan memang tidak Ya, bisa. Pencalonan nggak bisa. Tapi saya dengan teman-teman sempat diskusi kami di sini terkait kalau untuk kampanye ini kan terkait dengan informasi. Iya. Siapa yang akan dipilih warga negara? Iya, benar. Di lapas itu kan bahaya kalau dia milih kucing dalam karung. Iya. Lebih bahaya lagi kalau Bang Agus dan kawan-kawan ternyata menyerahkan. Jadi ya, benar. Berbahaya lagi itu. Berbahaya untuk Bang Agus, berbahaya untuk demokrasi. Iya, benar. Nah, kalau untuk kampanye mungkin nggak Bang? Kita lakukan di sana? Enggak, itu pasti tidak mungkin. Tidak boleh. Karena memang di dalam lapas itu memang tidak, itu kan bukan boleh kita kampanye di dalam, karena kita kan netralitas terhadap petugas dan warga binaan itu wajib petugasnya netral, tidak boleh memilah pihak ini, makanya kampanye tidak ada di dalam lapas. Ya. Sampai hari ini. Belum ada regulasi yang membolehkan, ya kan? Ya benar, lapas. Karena kamu nih 5 tahun yang kedang bisa kan? boleh kita nggak tahu. Ya. Nah, kan ini mengingat hak pilih mereka, kualitas. Iya. Secara kuantitas, kalau berdasarkan diskusi kita tadi, mereka sudah terlibat. Iya. Ya kan? Itu udah jelas itu. 99%. Nggak ada tuh TPS dimanapun saya pikir. Iya, betul. Tapi karena mereka sudah di satu tempat, di sudut pandang, Iya. 99% itu luar biasa sekali terkait dengan partisipasi pemilih. Nah, tentu secara kuantitas ini tidak bisa berhenti di sini saja kan? Benar. Kalau bisa dia berbanding lurus dengan kualitas. Iya. Kualitas tadi dari mana? Mereka mengetahui siapa yang akan dipilih. Iya. Tentu dari informasi publik. Salah satunya tadi mungkin benar. Kemudian dari keluarga yang datang, gitu kan? Benar. Tapi keluarga nggak boleh juga berkampanye. Nggak boleh. Cuma dia bisa ya sambil sharing kan, ngobrol. Kampanye tidak boleh. Kita pasti pendataan. Iya. Pasti kita periksa barang yang baru masuk atau alat peraga yang suatu pencalon ini tidak akan pernah masuk. Kalau sempat kemudian ada napi yang memiliki itu gimana? Pastinya di depan udah kita berantas. Enggak, mustahil bisa masuk. Karena kita kan ada estrai juga di dalam lapas. Udah lengkap, alat udah lengkap semuanya. Tinggal kita pelaksanaan dia aja lagi. Kalau pastinya alat peraga itu tidak akan pernah masuk ke dalam gitu, Bang. Kalau caleg ada nggak yang datang misalnya, Bang? Ya, dengan alasan misalnya ketemu kawan, saudara, gitu. Kalau seperti itu memang kalau dia berkeluarga, kita kan nggak tahu nih. Nggak bisa membatasi, karena dia keluarga dia. Kita pun nggak tahu juga dia caleg dari mana, karena kita tidak mengetahui siapa orangnya. Betul. Makanya dia masuk, ya berkunjung ya silakan, nggak ada masalah. Tapi tetap kita pantau. Setiap warga binaan yang berkunjung itu pasti kita pantau, Bang. Ya misalnya kan ada nih keluarga yang mau bertamu, nih. Ya. Kayak kita ini nongkrongnya. Kemudian dipantau melalui CCTV. Tapi tetap ada petugas yang petugas itu tetap mengawasi warga binaan yang berkunjung. Ada petugas yang duduk di situ. Oh, nggak dilepas langsung. Enggak ada. Tetap dipantau. Apa yang dibicarakan kan pasti kita mengetahui. Pasti kita tahu ya. Iya, karena kita petugasnya menjaga. Kampanye sembunyi-sembunyi nggak mungkin itu. Nggak mungkin terjadi itu. Kampanye terselubung. Nggak mungkin itu. Karena banyak juga. Ini saya siapkan ini duit 5 juta. Bagi-bagi. Pilih saya. Bang, ini banyak, Bang. 309. Betul. Ini bagi caleg mencari suara 309 itu luar biasa. Ya, ini ya kan, kalau bagi-bagi yang benar. Tidak mungkin itu tidak mungkin terjadi. Makanya pemilihan ini
yang sebelum-sebelumnya kita tengok, kalau memang ada dia seperti itu kan pasti ini Bang, pasti ada perbedaan. Yang ini banyak suara, ini sama rata semuanya. Merata ya? Merata. Ada yang 2, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Kalau yang di yang dapil 1 lah, karena kita kan di dapil 1. Dia tidak signifikan tinggi, tidak banyak. Kalau untuk DPRD kabupaten. Nggak ada. Mungkin karena kenal, Iya, tetangga, iya, mungkin iya. Sampai saya tengok datanya, ya tidak ada yang menonjol lah, sama saja. Iya. Tidak ada yang signifikan, misalnya dia 100, ini 20, enggak. Kalau sempat terjadi, itu pantas dicurigai. Iya, pantas dicurigai itu. Itu merata ya? Merata dia. Itu wajib kita curigai itu. Iya. Baik. Kemudian ini Bang Agus. Masalah minum dulu Bang. Kita juga ngobrol ini walaupun santai tapi haus juga kita. Iya, benar Bang. Bisa minum dulu Bang. Ini Bang, hari H. Ini hari H. Ini yang sangat penting sekali. Kalau kami di Bawaslu, pengawasan di hari H mulai dari masa tenang lah. Ya. Sebelum-sebelumnya sangat dimaksimalkan. Ya. Ya hari H ini lebih harus maksimal. Karena pelanggaran yang dilakukan dari H itu kan diatur di dalam undang-undang. Iya, benar. Dalam regulasi itu hukumannya lebih berat. Nah, di hari H misalnya, pengalaman Bang Agus. Bang Agus kemarin pernah pengalaman nggak jadi KPPS di ini? Iya, saya kemarin di 902 saya jadi ketua KPPS. Oh, ketua KPPS. Di situ. Itu kalau untuk di TPS khusus ya, istilah kita di negara. Benar. 902, 901. Kemarin kita di sini itu penyelenggaranya KPPS itu dari teman-teman lapas. Iya. Petugasnya dari lapas dan dari masyarakat setempat juga. Tidak serta-merta. Karena petugas lapas kan ada domisili di luar dari Selat Panjang. Siap. Waktu itu kan, saat itu kan barulah keluar aturannya baru, petugas lapas yang jadi ini. Sebelum petugas lapas yang menjadi anggota KPPS. Sedangkan kita sebelumnya udah berjalan nih untuk masyarakat luar juga masuk. Makanya kita tak serta-merta petugas lapas kelas 12 Selat Panjang yang menjadi anggota ketua dan anggota KPPS. Orang luar pun terlibat dalam itu. Kemarin Bang Agus ketua KPPS. Iya. Anggota-anggotanya yang 6 lagi itu ada orang luar dan orang petugas juga. Orang KPU orang yang mendaftar yang memang ditugaskan di TPS lapas. Orang luar. Itu seleksinya KPU yang lakukan. Iya. Orang itu ya. Iya. Berarti orang yang dikirim oleh KPU. Iya. Atau kolaborasi dengan orang luar bagus. Orang itu kan memahami juga tentang aturan. Ya. Saya pun harus memahami tentang aturan pelaksanaan yang di KPPS itu. Ya. Regulasinya seperti apa, aturannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Itu udah jelas saya harus memahami itu. Ya, karena ya itu wajib tuh. Ya. Aturannya ini boleh, ini apa nggak boleh. Itu wajib saya mengetahui lah. Makanya sebelum hari H itu satu hari saya harus mensosialisasi terhadap anggota saya misalnya. Sebenarnya misalnya tentang pelaksanaannya gimana, ini KPPS berapa, KPPS 2, 3, 4, 5 itu wajib saya kuasai juga sebelum pelaksanaan itu gitu. Betul. Nah, TPS kita kemarin di dalam ruangan atau di lapangan? Di lapangan. Kita pakai tenda dirangkai lah saya di tengah-tengah lapangan ya. Yang di depan ruangan lapas. Iya, itu tempatnya. Itulah kita membuat ya bagaimana kenyamanan untuk warga binaan memilih juga. Iya, nyaman dia tempatnya ya terbuka, lebih enak dia, pemandangan lebih cerah, lebih inilah warga binaan lebih antusias lah lagi dari tempat yang ini kan lebih meluas pemikirannya, tempatnya terbuka, lebih inilah nyaman lah, nyaman mungkin lah. Nah di lapangan berarti ada 2 TPS. 2 TPS. Pilkada kemarin 2 TPS juga, 1 ya? Pilkada 1. Ya. Apa namanya? Petugas dari luar ada, dari lapas ada. Yang lebih banyak yang mana, Pak? Lebih banyak yang petugas dari luar. Dari luar ya? Iya.
Ini kan lebih memastikan lagi Iya. bahwa ternyata netral sekali ini Bang. Iya. Nggak mungkin orang dari luar terdeteksi. Ini ya, benar. Nah, kalau ini Bang dari sisi kelengkapan, kebutuhan untuk TPS, surat suara, kotak suara, alat coblos dan segala macamnya itu lengkap Bang ya? Lengkap. Terpenuhi dengan baik. Terpenuhi dengan baik. Hak-hak warga binaan dengan baik. Memilih lah. Untuk memilih. Karena lancar. lancar. Alhamdulillah sampai saat ini ya kelancaran. Semua warga binaan itu mencoblos wajib membawa KTP. Semua warga binaan kita yang walaupun dia fotokopi itu kan wajib ada KTP. Semua warga binaan kita mencoblos mempunyai KTP. KTP elektronik. Semua. Nah, kalau ini Bang, ketika memilih, itu kan mereka pakai kamar-kamar ya? Iya, itu ini menarik nih. Itu apakah semua 309 ini keluar atau per kamar atau bagaimana Bang? Kalau semua otomatis kan amburadul nih. Oh iya. Pastinya amburadul. Fasilitas kita nggak memadai. Iya. Makanya kita di sana di dalam lapas tuh punya aturan juga. Iya. Dia per kamar. Nanti siapa yang mempunyai kertas kan sebelum dia memilih kan Bang, kita harus memberi kertas memilih itu. Betul. Undangan memilih itu ya. Nah, itu nanti saya mendata tuh. Saya kasih ini kan dipotong itu yang kita pegang kita mendata. Nanti per masing-masing kamar itu dia udah megang kertas sama KTP. Itu jauh-jauh hari udah kita persiapkan. Makanya warga binaan tuh ini misalnya kamar Ros blok 1 kan. Ros kamar 1, ya siapa yang kertas ya beratur. Misalnya keluar beraturan lah tempat ruang tunggunya ada. Makanya kalau kita semua otomatis, wah ini amburadul ini kelabakan juga. Sudah dalam aturan yang ada masalah, misalnya keluar semua, rupanya memberontak dia. Selesai ke mana? Ya, habis kita Bang. Iya. Makanya kita ada aturannya gimana pelaksanaan pilkada itu. Iya. Yang terbaik. Jadi mereka keluar per kamar dia. Antri. Setelah itu kembali lagi ke kamar lagi. Ya. Nanti buka lagi ke kamar lain. Itu lebih terus sampailah semaksimal. Tidak misalnya tidak ramai-ramai. Dia berurutan lah. Dia mempunyai kertas berurutan, lebih enak kita mendatanya. Itu yang membuka kamar petugas yang masuk di KPPS atau tidak? Tidak. Petugas kita itu di luar dari konteks itu. Yang dari tetap anggota KPPS tetap melaksanakan itu, yang pengeluaran tetap petugasnya, karena petugasnya ada petugas pengamanan kan. Iya. Nah kalau dari sisi ini Pak, ini regulasi-regulasi lah, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kumham lah kemarin Kumham terkait pemilu dan pilkada kemarin, ada nggak instruksi khusus, aturan khusus yang dikeluarkan terkait dengan memfasilitasi warga binaan untuk pemilihan, untuk pemilu? Maksudnya seperti apa, Bang? Fasilitasnya seperti apa? Regulasi lah. Regulasi. Aturan. Ya. Seluruh lapas di Indonesia diperintahkan untuk segera mendata pemilih warga binaan. Ada Bang ya? Ada. Itu datanya dari Kementerian Hukum dan HAM itu membuat kita tiap hari progres. Berapa report. Tiap hari kita melapor. Misalnya udah yang tidak mempunyai KTP 5. Besoknya harus sudah hilang, udah terprogres. Misalnya kita udah koordinasi sama Dirjen Capil, nanti foto kegiatan kita lampirkan, kita sampaikan ke kementerian. Makanya progres ini per hari, tiap hari ditindaklanjuti. Makanya misalnya kita nih dari ini tahanan nih baru masuk nih misalnya, datanya udah lengkap, alhamdulillah. Kalau yang belum lengkap kita buatkan nih, KTP-nya elektroniknya belum ada, hilang atau bagaimana. Itu progresnya cepat kita. Jadi monitoring pusat. One day. Iya. Dari hari ke hari. Ya. Terus dipantau terus. Misalnya hari ini laporkan 5 yang belum, besok 5. Iya. Itu kan otomatis kan prosesnya tak berjalan. Berarti saya tidak melaksanakan perintah dari atasan berarti. Iya. Ya, makanya itu pada saat itu saya progres setiap hari.
Makanya saya sering koordinasi sama di Dukcapil. Misalnya ini pasti saya kejar terus. Iya. Karena di Dukcapil lagi sibuk juga. Karena masih banyak kecamatan-kecamatan yang belum juga menatanya. Karena memang di hari H terakhirnya barulah clear usaha kita ini. Iya. Ya, Nah, maksud saya gini, Pak. Yang regulasi yang saya maksud itu dalam bentuk peraturan Mentrika, keputusan Mentrika, instruksi Mentrika, ya kan? Iya, itu ada, Bang. ada. Instruksi Menteri ada, suratnya ada juga. Instruksi Menteri terkait dengan pemilu dan iya, benar. Laki-lakinya berapa? Instruksinya pasti untuk melengkapi datanya dari awal. Misalnya KTP-nya belum ada, wajib tuh. Makanya dari Kementerian Hukum dan HAM itu wajib warga binaan tuh punya hak suara di dalam lapas. Terjaga hak pilihnya. Terjaga hak pilihnya. Jangan sampai dia tidak memilih. Tidak memilih. Iya. Karena, luar biasa. Ini hak konstitusional warga negara, benar. Ini bayangkan, orang yang di dalam lapas saja, orang yang lagi dibina saja, hak-haknya untuk memilih, itu dilindungi oleh fasilitasi begini, ya kan? Dan mereka menggunakan dengan baik. Baik, dia benar. Jangan sampai warga negara yang berada di luar, malah sebaliknya, ya. Gitu kan? Sudah difasilitasi, tinggal sudah didata dan segala macam, ketika harinya tidak datang. Iya, gitu kan? itu yang terjadi pada saat ini seperti itu. Tertinggalkan oleh teman-teman yang ada di lapas. Oh iya, gitu kan? iya. Nah, itu poin penting yang bisa kita ambil salah satunya. Boleh. Pembelajarannya di itu, Bang. Benar. Nah, terima kasih sekali Bang Agus. Oke. Nggak terasa waktu ngobrol-ngobrol dengan Bang Agus ini sudah hampir saja 1 jam ya? Sudah hampir 1 jam. Karena kita bicaranya poin-poinnya tidak banyak juga. Iya. Tapi sedikit banyak kita mengeksplor dalam gitu, Bang. Kan? Ini kan informasi-informasi yang baru yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi kecurigaan-kecurigaan terhadap teman-teman lapas. Wah, itu sudah di ini nggak ada. Ya kan? Bahkan diajarkan cara memilih, ya kan? Kita sosialisasi berbagai macam, mengundang teman-teman KPU, ya kan? Iya. Di warga negara tidak ini. Atau mungkin juga ya terkait wacana ini terkait wacana. Boleh. Penting juga mungkin nanti biar teman-teman warga negara kita, saudara kita warga binaan ini terkait dengan hak pilihnya, kualitas pemilihnya, pemilihan di sana itu bagus. Mungkin ada regulasi lah, aturan baru atau apalah caranya, misalnya dilakukan kampanye dalam bentuk apa misalnya yang bisa dilakukan di lapas. Ya. Nah, ini terkait dengan kualitas ini. Iya, benar. Bagi kami penyelenggara pemilu itu menjadi poin penting tersendiri, Bang. Benar. Nah, ini kan payung hukumnya belum ada. Sampai sekarang belum ada. Ya. Kalau sempat ada itu bermasalah. Betul. Ya, kan? Itu perlu ditindak. Benar. Tidak terasa bagus sudah sampai sejak 1 jam. Kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Barangkali di momen-momen nanti, saya yakin sekali kita akan sering berkoordinasi dengan Mas Agus kalau sudah mendekati masa-masa pemilu dan pemilihan, ya kan? Iya. Kita Pastinya semoga koordinasi ini menjadi lebih baik lagi, lebih harmonis lagi, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih bagus lagi untuk berjalannya demokrasi di Meranti inilah, bagus. Nah, terima kasih juga kepada pemirsa kami yang sudah menyaksikan, menonton dan melihat podcast Ngode, Ngobrolin Demokrasi, podcast Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga apa yang kita bahas di sini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi kita bersama, bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Jangan pernah berhenti ngomongin, bicara tentang demokrasi, karena sampai hari ini demokrasi adalah sebuah sistem yang dianggap paling baik untuk peradaban manusia hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kami tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu dalam aktivitasnya. Oke.